Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitri Amalia dengan NIM 2140405010001. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah yang telah saya lakukan, kemudian juga teknik yang saya gunakan dalam memecahkan masalah tersebut dan mengapa teknik tersebut cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan analisis masalah yang telah saya lakukan di salah satu sekolah di Makassar, yaitu SMA Negeri 10 Makassar. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru BK di sekolah tersebut atau di sekolah SMA Negeri 10 Makassar, ditemukan bahwa salah satu masalah pribadi yang sering dihadapi siswa adalah kedisiplinan dalam diri. Nah, permasalahan ini tentunya memiliki dampak buruk yang sangat berpengaruh kepada peserta didik. Menurut guru BK, faktor penyebab yang memicu peserta didik disiplin adalah peserta didik tidak tahu cara mengelola waktu dengan baik. Kemudian juga selanjutnya berdasarkan dengan hasil wawancara dengan salah satu peserta didik yang ada di sekolah tersebut, yaitu peserta didik berinisial M, terungkap bahwa memang ia kesulitan dalam disiplin, seperti sering terlambat dikarenakan tidur terlalu larut malam dan tidak mengerjakan tugas dikarenakan memiliki rasa malas. Kemudian juga dampak dari kurangnya kedisiplinan dalam diri tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan akademik dan sosial siswa. Nah, di sini secara akademik, siswa yang mengalami masalah ini sering kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan penurunan nilai. Nah, dalam konteks sosial, mereka cenderung mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan teman sebaya dan sering terlibat dalam konflik. Namun, data dari siswa yang telah mengikuti konseling menunjukkan bahwa sebagian besar masalah disebabkan oleh pola asuh orang tua yang kurang mendukung, pergaulan yang tidak positif, dan interaksi sosial yang terjadi saat ini. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjelaskan teknik yang efektif digunakan dalam masalah yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya mengambil teknik self management karena teknik manajemen ini merupakan salah satu teknik pendekatan behavioristik. Nah, penggunaan teknik self management ini dalam membantu peserta didik mengatasi kedisiplinan dalam diri. Nah, teknik manajemen waktu ini menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam membantu peserta didik yang mengalami permasalahan kedisiplinan dalam diri. Nah, pendekatan ini melibatkan pembuatan rencana harian yang spesifik dan realistis, serta penggunaan alat bantu seperti alarm atau pengingat untuk menjaga konsistensi. Nah, melalui pendekatan ini, peserta didik yang mengalami masalah tersebut yang berinisial M tadi ini belajar memprioritaskan tugas-tugas penting dan mengatur waktunya dengan lebih efisien. Nah, selain pengelolaan waktu, dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga juga ditekankan dalam proses ini. Nah, di mana guru dan orang tua diundang untuk memberikan penguatan positif ketika peserta didik tersebut menunjukkan kemajuan, sekaligus memberikan arahan yang tegas namun mendukung ketika ia kembali menunjukkan perilaku kurang disiplin. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik tersebut yang mengalami permasalahan tersebut itu mampu membangun kebiasaan yang
lebih baik, meningkatkan tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas, serta menciptakan perubahan positif dalam kehidupannya, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya yang ketiga saya akan mencoba menjelaskan mengapa teknik manajemen waktu ini efektif dilakukan untuk menangani permasalahan kedisiplinan dalam diri. Nah, pendekatan behavioristik dengan teknik self management ini efektif untuk menangani masalah kedisiplinan karena fokus pada pengubahan perilaku melalui penguatan positif dan pengendalian diri. Nah, teknik ini membantu individu untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur perilakunya sendiri, sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab dan disiplin dalam belajar. Nah, di sini mengapa teknik ini sangat efektif dilakukan untuk mengatasi permasalahan kedisiplinan dalam diri. Yang pertama itu karena teknik ini fokus pada perilaku, di mana pendekatan behavioristik ini menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui pengalaman. Dengan teknik self management ini, individu dapat mengidentifikasi perilaku yang ingin diubah dan menetapkan langkah-langkah untuk mencapainya. Kemudian yang kedua yaitu ada penguatan positif. Nah, teknik ini sering melibatkan penguatan positif, di mana individu diberi penghargaan atau reward atau penguatan ketika berhasil menunjukkan perilaku disiplin. Nah, hal ini mendorong mereka untuk terus mempertahankan perilaku baik tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu pengendalian diri, di mana self management ini mengajarkan individu untuk mengatur diri sendiri, termasuk dalam hal waktu dan prioritas. Dengan kemampuan ini, siswa dapat lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas dan menghadiri kelas dengan tepat waktu. Kemudian selanjutnya itu peningkatan kesadaran diri. Nah, melalui teknik ini individu belajar untuk lebih sadar akan perilaku mereka sendiri. Kesadaran ini penting untuk mengidentifikasi pola perilaku yang tidak disiplin dan mencari solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian selanjutnya itu strategi pembelajaran yang terstruktur. Nah, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi individu untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan diri. Nah, dengan adanya rencana yang terstruktur, siswa lebih mudah untuk mengikuti dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian yang terakhir yaitu dukungan sosial. Nah, di mana teknik self management ini juga dapat melibatkan dukungan dari teman sebaya atau guru yang dapat memberikan motivasi tambahan dan membantu siswa tetap pada jalur yang benar dan mencapai kedisiplinan yang diinginkan atau mencapai kedisiplinan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Minallahi mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kau terlalu indah dari